Utami. Saya adalah mahasiswi PPG Angkatan 4 di LPTK Adi Buwana Surabaya tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video uji kinerja atau yang sering dikenal dengan istilah UKIN. UKIN merupakan salah satu rangkaian akhir dari pendidikan profesional guru. Berikut saya lampirkan bukti dari formulir uji kinerja yang akan saya tampilkan. Uji kinerja kali ini saya laksanakan pada hari Senin 6 Desember 2021. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sehat. Iya, baik anak-anak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Walaupun kita hari ini belajar daring, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, Mencuci tangan. iya, jangan lupa mencuci tangan. Mari kita awali pembelajaran dengan doa. Silakan dipimpin dulu doanya Ari Andini. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ari. Nah, anak-anak, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ayu Pratnya, Hadir, Bu. Gongmas, Hadir, Bu. Ari Andini, Hadir, Bu. Aditya. Hadir, Bu. Silakan anak-anak perhatikan screen sharing yang akan Ibu bagikan kepada anak-anak. Apakah screen sharing yang Ibu bagikan sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita menyanyikan dan mendengarkan salah satu lagu wajib. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak persiapkan handphonenya dahulu. Kemudian kita akan melakukan pretest anak-anak. Nah, untuk pretestnya kita akan lakukan melalui link word-wall. Untuk link word-wallnya sudah Ibu kirim di grup. Bisa anak-anak buka link word-wallnya anak-anak. Ibu akan lakukan screen sharing word-wall. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya Ibu akan meminta anak-anak menyimak slideshow pada PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. 3 itu nanti ada kegiatan melalui mengerjakan LKPD. Peserta didik mampu menelaah pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan benar. Adapun teknik penilaian yang akan Ibu lakukan yaitu pertama itu penilaian sikap. Ibu akan amati melalui tayangan Zoom sikap anak-anak selama pembelajaran. Selanjutnya anak-anak, materi kita yang akan kita bahas hari ini ialah tentang norma dan keadilan, yakni dalam subtopik arti penting norma dalam mewujudkan keadilan anak-anak. Simak video berikut dengan baik, dengan cermat, dan jangan lupa siapkan alat tulisnya sehingga anak-anak bisa membuat beberapa pertanyaan setelah anak-anak menyimak
menyimak video yang ibu tampilkan. Bisa anak-anak pahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saudara-saudara, tahun 2015 ketika ada World Economic Forum, kami menyuarakan World Equality Forum. Kenapa? Karena saat itu kekayaan 85 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. Karena kesenjangan ini, ada seorang ibu yang harus memohon belas kasih rumah sakit agar sang anak bisa mendapatkan pengobatan. Karena kesenjangan ini, ada seorang anak yang harus menundukkan kepalanya karena tak mampu melanjutkan pendidikan. Nah, baik. Bagaimana video yang sudah anak-anak simak itu? Lanjutkan, apakah anak-anak ada pertanyaan setelah anak-anak menyimak video yang ibu tampilkan tadi? Gong Mas dulu ya. Silakan Gong Mas, apa pertanyaannya? Bu, saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam video tersebut? Bagaimana cara mengatasi ya kesenjangan yang terjadi sesuai dengan video itu, begitu ya, ya Gong Mas ya? Ya, Bu. Dan ada yang ingin memberikan pendapat? Bagaimana cara mengatasi kesenjangan yang terjadi di video? Ada yang ingin memberikan pendapatnya dahulu? Itu kan banyak diceritakan tentang adanya ketidakadilan. Nah, sekarang sebagai generasi muda, misalnya anak-anak, bagaimana cara anak-anak mengatasi kesenjangan yang ada di video? Ayo dicoba dulu. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Silakan anak-anak. Silakan dicoba dulu untuk menjawab Ari Andini. Mungkin untuk menciptakan atau berbuat keadilan untuk masyarakat sekitar. Ya, boleh itu Ari Andini. Jawaban Ari Andini cukup bagus. Coba tepuk tangan dulu untuk Ari Andini anak-anak. Ya, misalnya cara mengatasi kesenjangan di video itu, satu, menciptakan adanya keadilan. Itu sudah betul dan sudah bagus yang dikatakan oleh Ari Andini. Ada yang lain yang ingin menambahkan pendapatnya? Ayu Pratnya, ya silakan Ayu Pratnya. Dengan cara menerapkan norma kesusilaan, Bu. Ya, bisa dengan cara menerapkan norma kesusilaan. Bisa itu. Ayu Pratnya sudah betul sekali jawabannya. Ari Andini juga betul. Nah, sekarang siapa? Satu orang lagi. Siapa yang ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan dari Gong Mas? Oke, nggak apa-apa. Oh ya Putri, jangan lupa kalau ingin bicara mikrofonnya diaktifkan ya. Iya, Bu, saya lupa aktifkan mikrofonnya. Ya, nggak apa-apa. Nah, anak-anak, terkait pertanyaan Gong Mas mengenai cara mengatasi kesenjangan yang terjadi di video. Wah, itu pertanyaan yang luar biasa sekali. Dimana kita itu sebagai anak-anak sudah dituntut untuk berpikir kritis. Tadi sudah ada dua orang yang ingin menyampaikan pendapat terkait pertanyaannya Gong Mas. Yang pertama dari Ari Andini, yang kedua dari Ayu Pratnya. Pendapat yang disampaikan oleh Ari Andini dan Ayu Pratnya itu pendapatnya sudah hampir betul dan mendekati jawaban benar. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memaparkan atau memberikan penjelasan melalui tayangan materi di PowerPoint sehingga anak-anak itu akan bisa memahami tentang bagaimana sebenarnya cara kita untuk meningkatkan atau menerapkan keadilan. Baik anak-anak, silakan anak-anak simak PowerPoint yang akan Ibu sharing kepada anak-anak dan simak apa pemaparan materi yang Ibu sampaikan dengan baik ya. Jika perlu anak-anak membuat catatan, silahkan anak-anak catat seperti itu. Anak-anak, terkait dengan ketidakadilan yang terjadi di video, pertama kalinya kita harus tahu dahulu anak-anak norma. Anak-anak, norma itu pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi semua tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma itu juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan
yang mengatur semua atau segala kehidupan warga masyarakat anak-anak. Norma itu dijadikan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali dari setiap tingkah laku kita sebagai makhluk, di mana anak-anak nanti dalam kehidupan bermasyarakat itu seperti yang sudah anak-anak ketahui, norma itu akan ada 4 ditinjau dari segi bentuknya. Yang pertama tadi itu ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma agama, yang terakhir yang paling penting itu dan sangat bersifat mengikat itu norma apa anak-anak? Norma hukum. Ya, betul sekali anak-anak, ada norma hukum. Nah, terkait dengan norma, seperti yang Ibu katakan tadi, norma itu yang terdiri dari 4 bentuk memiliki fungsi tersendiri, terutama dalam melindungi kepentingan-kepentingan manusia anak-anak. Nah, dengan dilindunginya kepentingan-kepentingan manusia atau kepentingan-kepentingan warga negara, maka akan diharapkan tercipta yang namanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, jika nanti ketertiban itu sudah tercipta dalam lingkungan masyarakat, maka diharapkan tentunya juga keadilan pun akan diharapkan tercipta. Seperti itu anak-anak. Kemudian coba anak-anak simak selanjutnya itu ada fungsi. Norma itu memiliki beberapa fungsi anak-anak. Nah, yang pertama seperti yang Ibu katakan tadi sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian anak-anak, norma berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku diharapkan nanti dalam setiap pelaksanaan kita sebagai warga negara atau sebagai warga masyarakat, kita bersosialisasi bersama masyarakat lain dengan menerapkan norma, diharapkan kita itu bertingkah laku yang baik, bertingkah laku sesuai dengan tatanan peraturan yang berlaku seperti itu. Nah, yang kedua fungsinya itu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, jika kerukunan antar masyarakat itu tercipta dengan baik, tentunya satu hal diharapkan agar tercipta keadilan yang merata di setiap masyarakat seperti itu anak-anak. Selanjutnya, norma sebagai sistem pengendalian sosial. Seperti tadi, norma itu berupa pedoman dalam bertingkah laku atau kaidah yang harus diikuti dalam bertingkah laku, sehingga norma itu merupakan sistem pengendalian sosial yang akan mengendalikan masyarakat kita sebagai individu itu dikendalikan oleh norma agar kita berperilaku yang baik. Nah, anak-anak, selanjutnya sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum anak-anak. Oleh karena itu, dalam setiap penyelenggaraan negara tentunya itu akan selalu berpatokan dan berpedoman pada hukum yang berlaku. Kemudian anak-anak, hukum itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan sebuah pengesahan atau legitimasi. Kemudian sebagai alat rekayasa masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa masyarakat di mana hukum mengatur tingkah laku di masyarakat sehingga masyarakat itu dalam bertingkah laku harus berpatokan dan berpedoman dengan hukum. Diharapkan tidak berperilaku yang tidak sesuai dengan hukum seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, selanjutnya keadilan. Apa itu keadilan anak-anak? Apakah keadilan itu, coba lihat gambar selanjutnya. Apakah keadilan itu sesuai dengan gambar yang ini
atau gambar yang ini? Yang mana anak-anak pilih? Gambar yang di pojok kanan atas atau gambar yang di pojok kiri bawah? Kanan atas. Kanan atas apa kiri bawah? Kanan atas. Iya, anak-anak betul sekali. Keadilan jika digambarkan sebagai sebuah dacin gitu ya, atau timbangan. Keadilan itu harusnya sama, tidak berat sebelah, tidak berat ke kiri atau tidak berat ke kanan. Jadi adil itu adalah rata, sama kiri kanan, seimbang dia kiri kanannya. Dalam artian jika kita lihat misalnya di kanan berada yang kaya, di kiri berada yang rendah, kaya tidak berada di atas ataupun sebaliknya yang menyebabkan kiri sebagai faktor miskin itu berada di bawah, tidak. Maka kaya atau miskin berada dalam posisi yang sama, seperti itu anak-anak. Keadilan itu merupakan setiap orang itu harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya anak-anak. Tidak diberlakukan dengan cara yang sewenang-wenang seperti itu. Di sini seperti yang Ibu katakan tadi bahwa keadilan itu tidak berat sebelah. Dalam artian dalam setiap pelaksanaannya kepada warga negara atau warga masyarakat itu pelaksanaan keadilan itu tidak sewenang-wenang. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya keadilan menurut Aristoteles itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada keadilan komutatif, di mana keadilan komutatif itu yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya keadilan distributif yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya anak-anak di sini sebagai siswa sudah melakukan atau mengerjakan PR dengan baik, selalu disiplin dan datang tepat waktu ke sekolah, mendapat nilai ulangan yang baik, tentunya sesuai dengan apa yang jasa yang sudah anak-anak lakukan itu, anak-anak nanti diharapkan mendapatkan nilai raport yang sesuai, yaitu nilai bagus tentunya. Itu adalah perlakuan yang adil sesuai dengan jasa-jasa yang dilakukan atau keadilan distributif. Yang kemudian yang ketiga ada keadilan kontrak alam, yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Yang selanjutnya ada keadilan konvensional, yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus. Misalnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita tinggal dan diam di wilayah Indonesia. Jadinya agar adil kita akan berperilaku atau mengikuti semua peraturan yang ada di negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya anak-anak ada keadilan perbaikan, yaitu keadilan yang dilakukan kepada orang yang mencemarkan nama baik orang lain. Sekarang coba anak-anak lihat artis-artis contohnya. Ada banyak kasus yang mereka lakukan. Kemudian untuk melakukan perbaikan diri terhadap apa yang kesalahan yang sudah dilakukan, mereka biasanya itu melakukan konferensi pers seperti itu. Dalam konferensi pers tersebut mereka akan mengklarifikasi apa yang sudah mereka lakukan agar nama baik mereka itu kembali baik, seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, untuk selanjutnya anak-anak sudah Ibu tampilkan tadi mengenai pengertian dari norma dan keadilan. Adakah yang belum anak-anak mengerti? Bu, saya mau bertanya. Yang mau bertanya Gu Mas apa Ari Andini? Oke, Ari Andini. Ya, silakan Ari Andini, apa yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, apa contoh keadilan komutatif? Baik, kita akan langsung bahas ya. Coba tadi kita lihat dulu screen sharingnya.
Nah, di sini anak-anak, sesuai dengan apa yang ada di tayangan slide, bahwa keadilan komutatif itu merupakan perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Nah, contoh yang dapat Ibu berikan anak-anak, misalnya seorang pekerja yang sangat baik dalam artian misalnya dia itu tugasnya sebagai seorang karyawan yang statusnya besar atau supervisor. Nah, supervisor itu dalam melakukan tugasnya sudah cukup baik. Dia itu rajin datang ke kantornya, dia itu melakukan tugasnya dengan baik, namun ada satu kesalahan yang dia lakukan. Misalnya dia itu melakukan penggelapan dana seperti itu. Tentunya anak-anak, kita itu tidak akan pernah melihat, oh dia itu udah baik, oh dia itu udah rajin sekali dia melakukan tugas-tugas di perusahaan ini. Nah, tapi ternyata kesalahan yang dia lakukan itu tidak boleh kita lihat dari segi baiknya dulu. Dia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, tapi kita langsung akan melakukan atau proses hukum dia seperti itu. Nah, dalam artian kita akan lakukan proses hukum terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan seperti itu, tanpa kita memandang jasa-jasa yang sudah dia lakukan, tapi kita langsung melihat dari segi hukum kesalahan yang dia buat akan diproses secara hukum seperti itu anak-anak. Dapat anak-anak mengerti, tanpa kita memandang jasa-jasa yang sudah dia lakukan, tapi kita akan langsung lakukan proses hukum dari kesalahan yang dia lakukan seperti itu, tanpa kita peduli statusnya seperti itu. Walaupun dia itu supervisor, kan itu tinggi jabatannya, kita tetap hukum dia. Atau contoh yang lain, contoh yang sudah ada, wakil gubernur. Anak-anak tahu wakil gubernur Bali yang dulu Bapak Sudikerto? Nah, dulu kan dia menjabat sebagai seorang wakil gubernur, tanpa kita peduli status sosialnya dia sebagai mantan gubernur Bali, tapi kemudian dia melakukan tindak pidana dalam artian mafia tanah seperti itu misalnya. Kita tidak peduli status sosialnya dia, tapi kita itu fokus kepada problem atau masalah yang sudah dia lakukan, sehingga jalur hukum tetap dilakukan atau tetap diproses karena beliau melakukan kesalahan seperti itu. Bisa anak-anak pahami? Bisa, Bu. Bisa. Nah, dari segi itu dalam artian tanpa memandang status sosial, keadilan itu tetap harus dilaksanakan. Mungkin anak-anak bisa memberikan contoh yang lain. Inti dari keadilan komutatif itu adalah seseorang menerima sanksi tanpa peduli status dari orang tersebut seperti itu. Inti dari keadilan komutatif. Bisa anak-anak pahami? Bisa, Bu. Saya gampang. Itu bisa dijadikan poin penting dari keadilan komutatif, yaitu seseorang akan menerima sanksi tanpa peduli status atau jasa yang sudah dia lakukan. Itu namanya keadilan komutatif. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan lanjut ke mengerjakan LKPD-nya. Nah, LKPD sudah anak-anak download? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Ada yang anak-anak ingin tanyakan terkait dengan LKPD yang Ibu bagikan? Pada LKPD yang ditampilkan adalah sebuah permasalahan. Kemudian dari permasalahan itu anak-anak akan diarahkan untuk membuat atau menjawab pertanyaan seperti itu. Silakan anak-anak simak dahulu ya. Setelah itu anak-anak, Ibu harapkan mengirimkan LKPD yang sudah anak buat ke grup WA kemarin ya. Ke grup WA-nya tolong dikirim LKPD. Apakah LKPD-nya itu sulit, Ayah? Tidak, Bu. Bisa ya dikerjakan dengan baik ya. Ya, bisa, Bu.
untuk tampilan LKPD masih anak-anak lihat di screen sharing anak-anak? Ibu, Masih. Nah, ini sudah ada beberapa temannya yang mengirimkan jawaban, jadi ibu akan download dahulu. Baru 2 orang yang mengirimkan LKPD-nya anak-anak. Nah, ini ada 2 orang yang mengirimkan LKPD-nya. Ini yang pertama ada Agung Mas Valentina. Bisa kelihatan enggak? Bisa nggak? Bisa Bu. Ya, ini sudah ibu cek. Nah, silakan coba dibaca dulu, Gek. Yang B coba dibaca dahulu. Halo Bung Mas, bisa dilihat? Ibu, Nah, coba dibaca dulu, Mas. Yang ini, Jakarta, dari sana dibaca. Bu dari mana misalnya? Dari Jakarta itu. Kelihatan nggak screen sharingnya? Nggak? Oke, coba ibu ulangi lagi. Nanti ibu sudah download. Itu kalau nggak salah ada LKPD-nya Gumas, jadi tolong dipresentasikan ya. Ibu akan bantu dari sini. Jadi Gumas yang sudah mengirimkan LKPD-nya tolong dibaca, nanti baca dulu artikelnya. Nah, Gumas sudah kelihatan? Jakarta 9 April 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dan menahan AUS Bupati Bandung Barat 2018-2023 dan AUS Selasa yang merupakan tersangka dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 9 hingga 28 April 2021. KPK menahan AUS di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih dan AW di rutan KPK cabang Kafling C1. Iya. Baik, terima kasih Gung Mas sudah membaca dengan baik. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya. Gung Mas sudah buat, silakan dibaca agar didengarkan oleh teman-temannya. Rumusan masalah, pelajaran apa yang kalian ambil dari pengalaman gambar tersebut? Dari gambar tersebut, saya dapat mempelajari bahwa kasus suap benar-benar harus diberantas karena sangat merugikan negara dan masyarakat. Apalagi dengan kondisi saat ini, masyarakat benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah, bukannya menyalahgunakan uang untuk kepentingan pribadi yang tidak baik, yaitu suap. Jadi, kita sebaiknya jangan pernah meniru kasus tersebut. Iya, betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Gung Mas ya anak-anak, bahwa kasus suap itu merupakan kasus yang sangat tidak baik dan tidak boleh ditiru. Kenapa demikian? Karena akan menyebabkan kerugian pada masyarakat dan tentunya menyebabkan ketidakadilan pada masyarakat. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya Gung Mas, bagaimana dengan tanggapannya? Dengan kondisi negara yang saat ini dilanda pandemi COVID-19, suap semakin banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai pemerintah, bukannya memberi kemakmuran dan mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, malah menyalahgunakan kedudukannya untuk berbuat yang tidak baik, yaitu suap. Suap yang terjadi belakangan ini adalah suap bantuan sosial. Bantuan sosial yang seharusnya diadakan atau diberikan kepada masyarakat untuk meringankan kehidupannya, malah disalahgunakan oleh oknum-oknum ini untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Nah, anak-anak tepuk tangan dulu untuk Gung Masnya karena sudah melakukan presentasi dengan baik. Silakan tepuk tangan dulu anak-anak. Baik Gung Mas, terima kasih sudah presentasi dengan baik. Apa yang sudah Gung Mas tampilkan itu sudah bagus. Dari segi penjahat yang tadi dilakukan penangkapan, kemudian dibuih karena dia melakukan kasus suap, dan Gung Mas sudah menanggapi dengan baik. Hal tersebut dilakukan sudah sangat tepat oleh pemerintah, di mana agar nanti tidak terjadi pengulangan lagi terhadap kasus suap seperti itu. Diharapkan dengan
ditahannya orang yang melakukan suap, sehingga itu akan menjadi contoh dan tidak akan ada yang mengulangi lagi seperti itu. Untuk presentasi kedua, Ibu akan tampilkan screen sharingnya. Nah, ini yang kedua. Oke, coba Ibu buka dahulu. Ini yang kedua, ada Made Ari Andini. Sudah terlihat, Ge? Terlihat, Bu. Ya. Nanti Ge Ari langsung aja baca rumusan masalahnya, karena deskripsi dari gambar tadi sama dengan Bung Mas. Jadi tentunya akan ada perbedaan pada rumusan masalah. Silakan dibaca rumusan masalahnya Ari Andini. Rumusan masalah, pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari pengamatan gambar tersebut? Taatilah peraturan norma-norma yang ada. Contoh di atas termasuk pelanggaran norma hukum. Karena telah melakukan tindakan suap, maka tersangka diberikan hukuman yaitu ditahan selama 20 hari. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil adalah patuhilah norma yang ada, karena dengan kita menaati norma, kita telah mewujudkan keadilan dalam diri kita sendiri. Rumusan hipotesis. Berikan tanggapan sesuai dengan pemahaman yang kalian dapatkan. Seharusnya kita harus lebih meningkatkan kesadaran kita tentang norma keadilan dalam hidup kita, karena norma dapat menjadikan diri kita lebih disiplin. Iya, betul sekali Ari ya. Berdasarkan pengamatanmu, tuliskan ke dalam bentuk teks dan kaitkan dengan materi yang telah kalian pelajari tentang norma keadilan. Berdasarkan pengamatan saya, contoh di atas termasuk pelanggaran norma hukum karena telah melakukan suap. Karena norma hukum bersifat mengikat, mengatur, serta memaksa seseorang untuk menaati hal-hal tertentu. Jadi jika ada yang melanggar norma, akan dikenakan sanksi tegas. Hikmah atau pelajaran dapat kita ambil adalah untuk selalu menaati norma dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, Ari Andini juga sudah menampilkan presentasi yang bagus. Tepuk tangan dulu untuk Ari Andini, anak-anak. Oke, Ibu akan coba kembali untuk membahas apa yang sudah disampaikan oleh Ari Andini. Begini anak-anak, apa yang sudah disampaikan oleh Ari Andini dan juga Bung Mas itu semuanya sudah betul pendapatnya ya. Nah, yang pertama, untuk kita bisa mencegah terjadinya korupsi atau tindakan kasus suap, maka dari itu pertama diadakan langkah hukum sesuai dengan norma hukum. Mereka itu akan dihukum seperti yang sudah disampaikan tadi sesuai dengan presentasi. Pertama, mereka dilakukan penangkapan dan ditahan selama 20 hari. Diharapkan nanti agar tidak terjadi lagi atau agar tidak diulangi lagi perilaku yang menyimpang dengan hukum tersebut. Ada nggak pertanyaan yang mengenai kasus korupsi tadi? Jika tidak ada, mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Apakah anak-anak sudah mengerti belum dengan materi kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, kalau begitu coba Ibu yang bertanya sekarang. Apa itu keadilan, anak-anak? Masih ingat nggak? Apa itu keadilan? Apa itu keadilan yang tadi yang begini? Ayo, apa itu keadilan? Aku sama Aditya, ingat nggak keadilan itu apa? Atau mungkin Ari Andini? Adil. Ya, Agung? Keadilan adalah pengertian keadilan adalah memberikan sesuatu kepada orang yang menerima atau dengan hal yang sama. Dengan hal yang sama atau memberi perlakuan yang sama terhadap siapapun itu agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Iya, perlakuan sama kepada orang atau terhadap makhluk tanpa ada perlakuan yang berbeda, dalam artian menghindari terjadinya tindakan ketidaksewenangan. Seperti itu anak-anak. Apakah anak-anak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Coba dibantu Yunia, silakan dibaca. Apa kesimpulannya hari ini, Yunia? Jadi kesimpulan dari materi adalah kita ingin hidup damai, sejahtera, marilah kita patuhi tata peraturan atau norma-norma yang kita terbebas dari jerat hukum dan hidup dengan damai. Mari kita tinggalkan kebiasaan buruk yang selama kita lakukan, yang
bertentangan dengan nilai norma, dan kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus berbuat hormat terlebih dahulu kepada orang lain. Istilah yang mengatakan apa yang kalian tanam itulah yang akan tumbuh. Tidak mungkin kita tanam mangga yang tumbuh rambutan. Tanamkan hidup yang taat pada aturan dan tata norma dan keadilan. Ya, baik anak-anak, sudah betul sekali apa yang disampaikan oleh Yunia. Untuk selanjutnya, mengenai post-test, Ibu harapkan anak-anak mengerjakan post-test secara asinkronus di rumah, yaitu menjawab pertanyaan uraian melalui link Google Form. Link Google Form juga sudah Ibu sampaikan di WA Group, jadi anak-anak nanti silakan akses formulir Google Form tersebut untuk menjawab pertanyaan yang merupakan post-test dari pelajaran kita hari ini. Bisa anak-anak pahami? Bisa Bu. Nah, baik anak-anak, kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Yunia tadi sudah betul sekali bahwa untuk menciptakan keadilan maka kita harus melaksanakan norma dan semua peraturan yang berlaku agar tercipta keadilan dan ketertiban di masyarakat. Ingat juga apa yang sudah kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jadi anak-anak, kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik agar kita pula mendapatkan hasil yang baik. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Untuk post-test sudah Ibu sampaikan tadi, nanti selesai pembelajaran silakan dikerjakan di rumah ya anak-anak. Ya, untuk kegiatan pembelajaran minggu depan, Ibu minta anak-anak menyiapkan alat tulis, pensil warna atau alat mewarnai dan juga buku gambar. Karena minggu depan kita akan membuat tugas berupa proyek, yaitu membuat sebuah poster. Itu tugas minggu depan. Bisa anak-anak pahami? Bisa Bu. Nah, apakah ada pertanyaan terkait materi kita kali ini? Tidak. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Kalau menyenangkan, coba anak-anak acungkan kedua jempolnya. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ya, bagus sekali. Terima kasih anak-anak atas atensinya dan anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, karena tadi awal kita buka pembelajaran dengan doa, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi anak-anak. Ari Andini, silakan pimpin doanya Ari Andini. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini selalu bermanfaat bagi anak-anak. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Sampai jumpa Bu. Dan jumpa. Sampai jumpa. Ya.